Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmawati dari kelas 12 MIPA 1. Jadi di sini saya akan membahas tentang kreativitas tari. Pertama yaitu pengertian kreativitas tari. Kreativitas tari merupakan usaha membuat karya tari. Dalam membuat karya ini bisa memakai pembendaharaan gerak tradisi yang ada atau melalui pencarian dan pengembangan gerak yang belum terpola sebelumnya. Misalnya dengan cara eksplorasi gerak, improvisasi gerak, dan komposisi gerak. Selanjutnya, proses kreativitas tari. Nah, kreativitas tari dapat dikembangkan melalui pendidikan dan latihan, yakni dengan berlatih secara berkelanjutan. Kreativitas seseorang dapat dilihat dari hasil akhir, yaitu karya. Hasil tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti faktor lingkungan, sarana, keterampilan, intensitas, orisinalitas, dan apresiasi. Nah, tahap-tahap proses kreativitas tari ini dibagi jadi 4. Yang pertama, eksplorasi gerak, yaitu proses berpikir atau imajinasi merasakan dan merespon dari satu objek yang dijadikan sebagai bahan karya seni. Yang kedua, improvisasi, merupakan spontanitas karena memiliki kebebasan dalam gerak yang dilakukan dari gerak sederhana, kemudian dikembangkan. Selanjutnya, evaluasi. Nah, pemilihan gerak ini didasarkan pada ide dasar, meliputi tema, cerita, watak gerak, dan gerak-gerak yang menjadi ciri ide dasarnya. Yang terakhir, komposisi atau penciptaan karya seni. Di sini mengatur dan menata bagian-bagian sehingga satu dengan yang lainnya menjadi kesatuan yang utuh. Selanjutnya, menyusun karya tari. Yang pertama, dari judul karya tari. Nah, judul ini harus disesuaikan dengan tema atau cerita yang dipilih, sekaligus harus identik dengan gerak tari yang dibuat. Yang kedua, sumber gerapan. Nah, sumber gerapan yang dapat dijadikan pijakan antara lain ada auditif, kinestetik, dan ide tertulis. Selanjutnya ada tipe tari. Nah, tipe tari yang dapat dipakai untuk menyusun konsep gerapan tari antara lain ada drama tari, dramatik, komik, dan abstrak. Yang keempat ada model penyajian. Nah, ini bisa berupa penyajian simbolik dan representasional. Selanjutnya ada konsep gerak. Nah, sebaiknya dalam gerakan tari tidak memadukan dua macam gaya tari yang berbeda, tanpa mempertimbangkan nilai estetis. Selain itu, perhatikan juga transisi gerak dan pola lantainya secara halus. Selanjutnya ada konsep iringan. Nah, dan yang terakhir ada konsep tata teknis pentas. Ini menyangkut tempat pertunjukan yang akan digunakan seperti penataan tata letak, panggung, dekor, dan lain-lain. Selanjutnya menampilkan karya tari dengan iringan. Nah, musik dan tari ini adalah satu kesatuan yang bisa mengatur tempo sekaligus memberikan suasana. Menari adalah menyusun gerak ritmis, tubuh menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis, sedangkan musik dalam tari adalah suatu pola ritmis yang dapat memberikan makna, struktur, dinamika, serta kekuatan gerak tari. Ada dua macam iringan dalam tari, yaitu eksternal, musik yang hadir dari luar diri penari, dan internal dari tubuh penari, misalnya tepukan atau jentikan jari. Selanjutnya, fungsi musik tari menurut Oha Graha. Yang pertama, memberi irama. Yang kedua, membantu mempertegas ekspresi gerak. Yang ketiga, memberi ilustrasi dan rangsangan bagi penari. Nah, selanjutnya ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan sebuah tarian. Yang pertama, penguasaan materi, gerak, dan ekspresi yang akan ditarikan. Yang kedua, ketepatan gerak dengan iringan. Yang ketiga, penguasaan ruang pentas. Yang terakhir, harus ada rasa percaya diri. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.